warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyajikan peragaan praktek teknik konseling SDBHSM. Sebelum itu, mari kita bahas dulu apa itu teknik SDBHSM. Teknik SDBHSM adalah permainan interaktif antara konselor dan konseli yang bertujuan mendorong konseli mengalami situasi dalam kontinum kesadaran yang melemah, kemudian bergeser pada kesadaran penuh dengan prinsip di sini dan sekarang. SDBHSM merupakan singkatan dari 6 slogan. S. Siapakah Anda? D. Dari mana Anda berasal? B. Berada di mana Anda saat ini? H. Hendak kemana tujuan Anda? S. Sedang apa Anda saat ini? Dan M. Manfaat apa yang Anda peroleh? Teknik konseling Gestalt yang disebut SDBHSM ini merupakan layanan bimbingan kelompok kecil yang membantu konseli untuk memiliki kesadaran yang lebih baik, memberikan kesempatan bagi konseli untuk memahami konflik-konflik internal, serta menyelesaikan masalah dikotomi-dikotomi dan urusan yang belum selesai di masa lalu. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai teknik SDBHSM. Selanjutnya langsung saja, selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Abdurrahman Fauzi Ishak sebagai konselor. Dalam kesempatan ini, saya menangani 6 konseli dengan permasalahan yang berbeda. Konseli 1 dengan masalah percintaan. Ia ditinggal nikah oleh pacarnya yang dijodohkan. Karena hal itu, ia melampiaskan kekecewaannya dengan sering merokok dan minum alkohol. Pernikahan itu mimpi indah bagiku, tapi kenyataannya semua telah terenggut dariku tatkala ia meninggalkanku dengan pilihannya. Konseli 2 dengan masalah bullying. Ia sering mendapat perundungan karena kepintaran yang dimilikinya. Teman-temannya merasa cemburu karena banyak dosen yang lebih respek kepadanya. Karena hal itu, ia menjadi depresi dan sering menangis. Apakah menjadi lebih adalah sebuah kesalahan? Kenapa? Kenapa mereka melakukannya padaku? Apa salahku? Konseli 3 dengan masalah keluarga. Ibunya sering mendapat kekerasan dari ayahnya. Karena hal itu, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memotong pembuluh nadi di tangannya. Menyedihkan. Tak tega hatiku melihat ibu merintih kesakitan. Tapi di sisi lain, tak ada hal yang bisa aku lakukan. Konseli 4 dengan masalah hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Ia menjadi patah hati akan hal itu. Dampaknya, ia trauma untuk kembali memulai hubungan dan ia jadi sering melamun dan mengalami gangguan insomnia. Gurau. Bukankah pantas untuk dikatakan normal jika melibatkan perasaan yang serius? Aku kira dia mau menerima saya dengan apa adanya, melewati janji-janji manisnya itu. Tapi itu hanya gurau belaka. Konseli 5 dengan masalah persahabatan. Ia membuat sahabatnya kecelakaan saat ia meminta sahabatnya mengambil tugas kelompok yang tertinggal di kosannya dengan terburu-buru. Karena hal itu, ia sering melakukan kekerasan pada dirinya, seperti menjambak rambut, menampar pipi, bahkan sering membenturkan kepalanya ke tembok ketika ia mengingat kejadian itu.
Jahat, aku memang jahat. Andai hari itu aku tak membuatnya panik, mungkin hari ini dia masih bisa tertawa bersamaku. Dan konseli yang keenam, dengan masalah akademis. Ia mendapat nilai yang kurang memuaskan ketika UTS. Karena hal itu, ia tidak lagi memiliki semangat hidup seperti dulu. Karena rasa kekecewaannya, ia menjadi malas untuk mengikuti perkuliahan dan malas untuk mengerjakan tugas. Mimpi. Sepenuh hati aku mempersiapkannya. Tapi ternyata keadaan justru membuatku patah. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Karena rasanya semua begitu memuakkan. Aku hancur. Saat ini, saya memiliki 6 buah kartu sebagai media permainan untuk teknik SDBH SM ini. Setiap kartu yang saya pegang memiliki angka yang tertulis dari nomor 1 sampai 6. Angka-angka ini tentu memiliki makna, yaitu nomor 1, siapakah Anda? Nomor 2, dari mana Anda berasal? Nomor 3, berada di mana Anda saat ini? Nomor 4, hendak kemana tujuan Anda? Nomor 5, sedang apa Anda saat ini? Dan nomor 6, manfaat apa yang Anda peroleh? Yang nantinya, tiap pertanyaan akan menjuruskan pada mengambil masa lalunya, yaitu masalah-masalahnya. Kemudian mencari titik tengahnya, prinsip-prinsipnya dan tujuannya. Dan akhirnya pada solusi yang mengarah kepada tujuan. Tetapi sebelum permainan ini dimulai, mari kita berkenalan satu sama lain. Nama saya Dea Natasha. Nama saya Aida Mutmainnah. Nama saya Desta Azam Ramdhani. Nama saya Ajib Alfazulta. Nama saya Atin Farhana. Perkenalkan, nama saya Ana. Baik, karena kita telah mengenal satu sama lain, selanjutnya saya akan mengundi kartu ini terlebih dahulu. Saat kalian membuka kartu ini, kalian jawab pertanyaan yang tertera dalam kartu tersebut. Bentuknya bukan jawaban sederhana, tetapi dimulai dari menceritakan masalah kalian, menjelaskan tentang hakikat diri kalian sebagai manusia, dan mencari solusi atas masalah yang sedang kalian hadapi. Baik, kartu apa yang kamu dapatkan? Saya mendapat kartu nomor 3 dengan pertanyaan berada di mana Anda saat ini. Baiklah, jadi di mana kamu saat ini? Saya sedang berada di dunia yang saya rasa sedang tak ramah, di mana saya tinggal menikah oleh pacar yang saya cintai. Tapi perihal jodoh, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kalian cenderung serta merasa tentram kepadanya. Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sungguh dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Dan melalui ayat tersebut, saya yakin bahwa suatu hari saya akan bertemu dengan orang yang baik yang akan menjadi jodoh saya. Sudah saatnya bagi saya untuk membuka lembaran baru, dan saya yakin bahwa apa yang Allah berikan pasti lebih baik dari apa yang kita inginkan. Insya Allah, suatu hari nanti kamu akan merasakan pernikahan yang kamu impikan, dan tentunya dengan jodoh terbaik dari Allah. Lalu, kartu apa yang kamu dapatkan? Saya mendapat pertanyaan nomor 1. Siapakah Anda? Lalu, Saya adalah manusia yang diciptakan Allah. Namun teman-teman di kampus membuli saya, padahal saya tidak merasa berbuat salah kepada mereka.
Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 49, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk melakukan perbuatan bullying. Sebagai saudara sesama muslim, sudah seharusnya saya mengingatkan mereka. Nah, sekarang saya harus memiliki keberanian. Saya harus tegas ketika saya mendapat ketidakadilan. Memang betul, sebagai umat muslim kita seharusnya saling mengingatkan. Semoga dengan begitu teman-temanmu akan lebih bisa mengerti dirimu. Selanjutnya, kartu apa yang kamu dapat? Saya mendapatkan kartu nomor 2 dengan pertanyaan, dari mana Anda berasal? Jadi, saya berasal dari saripati manusia yang diciptakan oleh Allah. Tetapi saat ini keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Ayah saya sering melakukan kekerasan terhadap ibu saya. Allah melarang seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi, orang yang paling sempurna imannya di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang berbuat baik terhadap istri mereka. Sebagai anak, saya harus mengingatkan ayah saya. Sebagai anak, kamu harus mengingatkan ayahmu. Dan kamu harus menjadi penengah antar keduanya. Semoga keluarga kamu selalu utuh. Lalu, apa yang kamu dapat? Saya mendapat kartu nomor 5. Sedang apa kamu saat ini? Saya saat ini sedang ada di dunia, tempat di mana saya diberikan nikmat oleh Dia. Namun saya memberikan cinta saya kepada orang yang mungkin tidak menerima cinta saya. Saya berharap cinta saya, apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan kepada dia akan dibalas oleh dia kepada saya. Ya, mungkin itu salah saya sih. Saya menjadi trauma tentang hal itu. Dengan adanya hal itu, saya nggak tahu harus mulai dari mana untuk bisa buka diri saya kepada orang-orang baru, orang-orang lain. Cinta, kalau menurut Pak Fahrudin Faiz, cinta dan patah hati itu memiliki kekuatan yang besar. Maka eman-eman kalau enggak digunakan kepada hal yang kreatif dan hal-hal yang positif. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 8, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, juga menandakan saya harus bisa mengejar cinta yang benar-benar besar, supaya tahu bahwa cinta yang besar itu kamu tidak akan patah hati dengan hal-hal yang besar. Kalau kamu memang benar-benar sudah mengenal yang besar. Dan saya harus bisa berusaha untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang maha mencintai. Kamu harus yakin, semoga kamu mendapat pasangan terbaik atas ridhonya. Lalu, apa yang kamu dapat? Saya mendapat nomor 4, hendak kemana tujuan Anda? Baik, kemana tujuanmu? Saya akan kembali kepada Allah dan saat ini saya memiliki tugas menjadi khilafah di muka bumi ini. Namun saat ini saya menyebabkan teman saya kecelakaan.
ketika saya menyuruhnya untuk mengambilkan tugas saya yang tertinggal. Kecelakaan itu musibah, sebagaimana dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya harus percaya atas kehendak Allah, dan saya harus yakin bahwa Allah akan menyembuhkan teman saya. Sekarang, saya harus berdamai dengan keadaan, dan saya harus temani sahabat saya untuk melewati sakitnya hingga sembuh. Semua memang terjadi di luar kehendak kita. Dan jika sudah terjadi, kita hanya bisa memperbaikinya. Semoga kamu bisa menjadi kekuatan untuk membantu proses penyembuhan temanmu. Dan yang terakhir, kamu pasti mendapat nomor 6. Iya, betul. Saya dapat nomor 6. Dan pertanyaannya, manfaat apa yang Anda peroleh? Jadi, manfaat apa yang kamu peroleh? Saya memperoleh nikmat dari Allah, nikmat untuk dapat hidup, nikmat untuk dapat berpikir, nikmat untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan saya sekarang sadar bahwa permasalahan saya ini timbul karena nilai UTS saya yang kurang baik. Kemudian saya kehilangan semangat belajar dan memperbaiki kesalahan. Dan saya harus yakin dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya yakin setelah ini akan mendapatkan kabar yang bahagia. Di samping itu juga, saya yakin bahwa sesuatu itu belum berakhir. Mimpi-mimpi saya masih bisa saya kejar, tidak berhenti sampai di sini, dengan cara memperbaiki apa yang salah dan menambah apa yang kurang ketika ujian kemarin. Terima kasih ya. Kamu pasti sanggup memperbaiki itu semua. Kamu juga harus semangat dan semoga kamu mendapat nilai seperti yang kamu targetkan. Setelah ini, semoga apapun masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan. Tetaplah yakin dan selalu berdamai dengan diri sendiri. Kalau begitu, sesi konseling dalam kesempatan ini saya akhiri. Nah, itu dia contoh penerapan teknik konseling SDBHSM dalam konseling kelompok. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.